Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas web programming 1 di pertemuan yang ke-9 setelah UTS, yaitu materinya looping atau perulangan. Mereview dari pertemuan di semester 1, di mana teman-teman sudah mempelajari perulangan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Perintahnya sebenarnya hampir sama. Ada for di sini, ya kan? Kemudian ada while, ada do while, kemudian for each. Ini yang baru, yang di C++ mungkin tidak dipelajari. Jadi hari ini kita akan coba membahas mengenai 4 perintah perulangan, yaitu for, while, do while, dan for each. Nah, perulangan itu sendiri apa? Ini saya sekali lagi hanya review ya, teman-teman sudah mempelajari ini di logika, algoritma maupun di dasar pemrograman. Perulangan atau looping, ini bahasa pemrogramannya, atau kita sebut juga iterasi, adalah sebuah instruksi program yang memerintahkan suatu tugas yang berulang-ulang berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, melakukan perulangan tapi dengan suatu kondisi. Nah, mungkin kalau di web, pengaplikasiannya kalau sudah masuk ke database, teman-teman untuk menampilkan data, misalkan ya, kita membuat sebuah data mahasiswa, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah tabel di dalam webnya, maka nanti pemanggilan field-field dalam tabelnya cukup sekali, tapi dengan melakukan perulangan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Atau kalau misalkan kita belum masuk database, kita mau mengulang tanggal, bulan, tahun misalkan, di mana tanggal, bulan, dan tahun misalkan kita mau masukkan ke dalam sebuah objek combo box misalkan. Jadi kita klik kombonya, nanti muncul 1 sampai 31 misalkan. Sedangkan bulan 1 sampai 12. Tahun misalkan kita batasi dari mulai misalkan dari tahun 90 sampai dengan 2020. Itu bisa seperti itu. Oke, selanjutnya lagi misalkan kita masuk ke for sekarang. For merupakan bentuk perulangan yang sangat sederhana. Dengan menggunakan fungsi ini, Anda dapat melakukan pengulangan sampai melampaui batas yang diinginkan. Sintaksnya ini, for, buka kurung, init counter, titik koma, test counter, titik koma, increment counter. Oke. Kemudian buka kurung kurawal, code to be execute, titik koma, tutup kurung kurawalnya. Oke, kita bahas for. For yang pertama adalah kalian atau teman-teman harus menentukan init counternya terlebih dahulu, nilai awalnya. Nilai awalnya mau berapa nih? Misalkan saya mau mengulang dari mulai 1, ya berarti init counternya 1. Seperti itu. Test counter ini bisa diartikan misalkan test counter itu adalah syaratnya. Syarat perulangannya mau seperti apa syarat perulangannya? Misalkan dia tidak boleh lebih dari 10, ya berarti nanti misalkan init counternya i sama dengan 1, maka nanti test counternya i harus kurang dari sama dengan 10. Gitu. Kemudian titik koma, increment counter, increment ini nilainya naik atau turun. Kalau di C++ mungkin ada yang namanya i min-min, ya kan? I plus-plus. Ini pun sama sebenarnya. Increment counter berarti naik, decrement counter berarti turun. Itu tergantung dari kita maunya naik atau turun. Kode to be execute berarti ini sintaks yang mau dijalankan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contoh terlebih dahulu. Nah, ini dia. Nilai awal angka sama dengan 1. Jadi ini cetakan pertamanya nanti nilai awalnya adalah 1 di pengennya. Kemudian karena ini adalah script PHP untuk perulangan, maka kita buka dulu PHP-nya. For kita buat variabel counternya, maunya apa? Bebas sebenarnya. Di sini kita gunakan angka, string angka sama dengan 1. Berarti nilai
awalnya adalah 1, syaratnya angka kurang dari sama dengan 10, berarti dia akan berulang dari 1 sampai dengan 10, di mana nanti nilainya akan bertambah 1 terus. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 10. Eco cetak angka titik 2, nanti akan tercetak 1 BR, berarti di bawahnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita lihat scriptnya. Nah, ini dia. Saya sudah buat yang for, nah ini dia. Ini akan tercetak di webnya nanti. Terus ini akan tercetak angkanya 1, 2, 3 sampai dengan syaratnya adalah 10. Oke, kita coba jalankan. Yang for. Nah, ini dia. Nilai awal angka 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, ini. Yang berulang yang mana? Yang ini yang berulang nih. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan syarat ini tidak terpenuhi lagi, yaitu 10. Kalau sudah 10, berarti kan misalkan ya, ini 10. 10 kurang dari 10 masih bisa tercetak, berarti 10. Plus, sekarang 10-nya jadi 11. 11 kurang dari 10 enggak, maka program berhenti. Seperti itu. Jadi logiknya jalannya program seperti itu modelnya. Kemudian yang berikutnya adalah masih di for, tapi menggunakan form. Saya tadi sempat singgung, misalkan kita mau membuat sebuah objek dengan nama misalkan tanggal, situ tanggal. Ini diambil cuma satu aja ya, misalkan itu tanggal. Berarti kalau kita menggunakan objek di sini berarti menggunakan form. Nah, di sini echo-nya form name, form 1, metodenya post. Action-nya kemana? Nggak ada, karena memang hanya untuk menampilkan data aja, jadi tidak terlalu bermasalah. Echo tanggal, echo select name sama dengan tanggal, berarti combo box-nya namanya nanti adalah tanggal. For string tanggal sama dengan 1, titik koma, string tanggal kurang dari sama dengan 31, titik koma, string tanggal plus plus. Artinya, program ini akan mengulang angka 1 sampai dengan 31. Di atas 31, ini tidak akan berulang. Nah, tinggal di mana nyetaknya. Kalau di atas, kita menggunakan echo di sini untuk cetakannya. Nah, di form, dia menggunakan form berarti tidak menggunakan echo langsung dicetak variabelnya, tapi kita masukkan ke dalam combo box nilainya. Nah, ini dia. Echo option value sama dengan titik string tanggal titik. Ini sebenarnya namanya ya. Nama variabelnya, nama value-nya apa, kemudian titik string tanggal. Ini sebenarnya kita samakan saja. Nanti ketika dijalankan, maka value-nya adalah nilai 1 sampai dengan 31. Select-nya tutup, form-nya tutup. Maka nanti ketika saya jalankan programnya, misalkan saya sudah buat yang form, nah seperti ini. 1 sampai dengan 31. Ini yang berulang datanya. Oke. Bagaimana kalau saya mau tambahkan bulan ya, silakan saja dengan cara yang sama. Teman-teman tinggal menambahkan dari sini lagi, berarti ini di copy, taruh di bawahnya, tinggal ganti jadi bulan. Mau nambahnya dari 1 sampai 12 ya, berarti syaratnya tinggal dirubah nanti. Ini 1, ini 12, ini misalkan jadinya bulan, ini bulan, tinggal panggil nanti bulan di sini. Seperti itu. Begitupun dengan tahun, tinggal di copy mulai dari select di sini sampai dengan tutup select ya, jangan sampai form. Sampai dengan sini di copy, paste di bawahnya, silakan diedit isinya. Seperti itu. Misalkan ya, saya tambahkan satu nih. Oke. Ini saya tinggal ganti jadi bulan. Ini jadi bulan. Satu, ini juga jadi bulan. Tapi jadi 12.
bulan. Oke. Ini bukan tanggal tapi bulan. Bulan. Oke. Nanti ketika dijalankan yang muncul seperti ini. Ini 1 sampai 31, ini sampai 12. Seperti itu. Ya kan? Teman-teman tinggal menambahkan di sini aja berarti kan. Copy. Nah, di sini tinggal tambahkan bulan untuk keterangannya. Nah, seperti ini. Jadi silakan dikembangkan seperti apa pengennya, tergantung dari kondisinya seperti apa. Kemudian teman-teman melihat lagi di sini, ini script mengembed, menyisipkan script HTML di dalam script PHP. Oke, lihat di sini. Ini dari sini sampai sini adalah script PHP. Di dalamnya kita mau bikin script HTML, bisa nggak? Bisa saja, tapi tetap menggunakan echo. Sini ya, echo. Nah, tag HTML dibuka, form name sama select name. Ini kan sebenarnya tag-tag yang bisa dibuat di HTML tanpa kita membuat echo. Nah, di sini hanya menjelaskan bisa nggak sih dalam script PHP ada script HTML? Oh, bisa-bisa saja seperti ini modelnya. Oke, itu contoh form yang kedua. Oke, kita sekarang masuk ke while. While itu sebenarnya saya akan langsung bahas bersamaan dengan do while karena ini sebenarnya sama, cuma berbeda proses seleksinya di mana dan kapan. Nah, oke. While ini perulangan, pernyataan akan terus dikerjakan apabila masih belum mencapai batas perulangan. Jadi syaratnya terlebih dahulu baru cetak. Oke. Syaratnya terpenuhi atau enggak nih? Kalau terpenuhi cetak, kalau tidak terpenuhi berhenti. Do while, kalau yang do while ini pernyataannya dicetak terlebih dahulu atau dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu dicek perulangannya memenuhi atau tidak. Udah ya? Kalau yang while cek dulu baru cetak kalau memenuhi. Do while cetak dulu baru cek. Nah, jadi prosesnya berbeda di cetak dulu atau enggak, proses dulu atau enggak. Nah, itu perbedaan yang antara while dengan do while. Posisi cek dan tidak cek dan cetaknya di mana. Kalau while dicek dulu baru cetak, kalau memenuhi, kalau nggak memenuhi tidak berhenti. Kalau do while cetak dulu baru dicek kondisi memenuhi nggak. Kalau memenuhi lanjut, kalau tidak memenuhi berhenti. Oke, contoh sederhananya seperti ini. Ini dia. While ya. String jumlah sama dengan 1, nilai awalnya atau inisialisasinya adalah 1. While string jumlah kurang dari 5, selama variabel jumlah kurang dari 5, maka cetak jumlah. Setelah itu tambahkan. Sampai sini ya. 1, nilai awalnya, kemudian syaratnya kurang dari 5, kurang dari 95. Kalau ini terpenuhi cetak, setelah itu tambahkan, kemudian cek lagi nilai awalnya. Misalkan gini, nilai 1, oke ya. 1 kurang dari 5, ya, cetak 1. 1 tercetak, kemudian ditambahkan, plus. Berarti nilai jumlahnya di sini, nilai jumlahnya berarti sudah ditambah 1 jadi 2. Jadi ulang ke atas lagi. Jumlah kurang 2 ya. 2 kurang dari 5, ya, cetak 2, tambah lagi 3. 3 kurang dari 5, ya, cetak 3, tambah 1, 4. 4 kurang dari 5, ya. Terus misalkan sampai 1, 2, 3, 4, 5 nih. 5 kurang dari 5, ya, cetak 5, tambah 1 jadi 6. 6 kurang dari 5, tidak, harus berhenti. Maka secara otomatis nanti cetakannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu untuk yang while. Ini dia contoh sederhananya. Tapi pada saat dijalankan, yang while cetaknya 1, 2, 3, 4, 5.
Yang penting teman-teman syarat dan nilai awalnya jelas. Yang terakhir, kita langsung ke do while. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Lihat di sini, jumlah awalnya adalah 10. Oke. Nilai awalnya adalah 10. Sini. Kemudian perbedaannya dengan while di sini, setelah menentukan nilai, dia langsung cek nilainya. Kalau ini enggak. Cetak terlebih dahulu, ya kan? Cetak terlebih dahulu jumlahnya 10, setelah itu baru dicek. Jadi contoh, nilai awalnya 10, berarti tercetak 10. Oke? Dan mohon maaf, ini bukan plus-plus ya, tapi min-min. Karena kalau ini plus-plus, jadi nanti nilai awalnya 11, 11 kurang dari 1 tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi ini harus turun. Lihat lagi, lebih gampangnya lihat yang dual di sini saja. Nah, ini dia. Ini pun syaratnya juga salah ya. Ini syaratnya lebih besar. Kalau kurang dari, secara otomatis terpenuhi semua, itu nggak akan berhenti berulangnya. Oke, lihat dari yang skrip saya aja, yang sudah dibenerin. Nilai awalnya adalah 10, cetak 10, berarti nanti pertama adalah 10 tercetak, setelah itu min-min, dikurangin, 10 dikurang 1 berarti 9, dicek. 9 lebih besar dari 1, ya, ke atas lagi, cetak lagi, 9. 9 kurang min-min, berarti 9 kurang 1, 8. 8 lebih besar, ya, cetak lagi 8, 8 kurang, sampai dengan 1 misalkan. 1 lebih besar dari 91, ya, balik ke atas, cetak 1, kemudian 1 dikurang 1, 0. 0 lebih besar, tidak. Proses berhenti. Berarti tercetaknya 10, 9, 8 sampai dengan 1. Maka nanti saat dijalankan programnya, yang do while, ini, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Jadi proses pengecekannya bedanya. While pengecekan di awal, do while pengecekannya di akhir ya setelah dicetak. Itu aja bedanya. Nah, yang terakhir, for each. Apa sih for each itu? Ini dia. For each, perulangan yang dilakukan untuk blok kode dari setiap elemen yang ada di array. Nah, ini juga sering, nanti akan sering dipergunakan kalau sudah masuk ke database, teman-teman ya. Jadi nanti masuk ke database nanti kita nilainya menggunakan array, nanti di bawahnya tinggal dipanggil tuh nilai-nilainya. Misalkan stringnya string buku, atau stringnya string mahasiswa misalkan, nanti panggil fieldnya seperti apa. Nah, untuk yang sekarang, ini hanya bermain array di mana arraynya sudah kita sebutkan terlebih dahulu nilainya. Oke, contoh. Ini dia contohnya. String warna, nah ini warna sama dengan array, merah, biru, hijau, kuning. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 warna di sini. Oke. Ini lagi-lagi ini ada sesuatu yang kurang, jadi saya akan kembali lagi. Ini kurang lengkap ya. Saya akan lihat di program saya saja, for each. Nah, ini dia. Arraynya merah, biru, hijau, kuning. Jangan lupa tutupnya, karena di modul ini tidak ada tutupnya, teman-teman ya. Titik koma, tidak ada tutup dari kurung untuk arraynya. Jadi berhati-hati. For each, string warna S string nilai. Jadi nanti untuk masing-masing variabel warna, nilainya adalah string nilai. Oke, jadi ini harus dirubah terlebih dahulu sebagai apa nilai array ini. Warna misalkan saya ganti jadi nilai. Mau bisa saya ganti jadi warna 2 nggak, bisa saja. Jadi ini bebas aja nanti warnanya mau seperti apa. Misalkan buku SB, boleh. Nanti dipanggil di bawahnya string B. Kalau nilai berarti string nilai. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil nih echo string apa nih,
warna 0 misalkan, tidak perlu lagi, tapi langsung echo string nilai. Maka nanti secara otomatis dia akan memanggil si merah, biru, hijau, kuning. Kita lihat. Merah, biru, hijau, kuning. Oke. Kalau saya pakaiin koma boleh nggak biar lebih bagus ya? Boleh saja. Boleh-boleh saja. Seperti ini modelnya. Oke, itu tentang for, teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak yang dibahas, hanya 4 aja for, perulangan ya, maksud saya bukan for ya. Perulangan ada for, ada while, ada do while, ada lagi for each, ada 4. Ini teman-teman mohon untuk memahami bagaimana logikanya, seperti apa, karena kesalahan sedikit dalam menentukan syarat, dalam menentukan nilai awal, itu bisa membuat hasil perulangannya salah. Seperti itu. Oke, nah, untuk tugasnya, teman-teman bisa mencoba sebuah perulangan sederhana seperti ini. Nah, perulangan silahkan kalian mau menggunakan for, mau menggunakan while, mau menggunakan do while, terserah. Tapi belum menggunakan for each ya untuk yang ini ya. Seperti ini misalkan, masukkan jumlah pengulangan. Misalkan saya mengulang sebanyak 4 kali. Tuliskan kata yang diulang. Misalkan saya nih Marullah, oke. Kemudian ketika saya klik proses, maka nanti hasil perulangan ini muncul nama saya sebanyak 4 kali. Tapi menggunakan nomor urut 1 Marullah, 2 Marullah, 3 Marullah, 4 Marullah. Kemudian saya masukkan ke dalam combo box. Nama ini masuk ke dalam combo box ini. Ketika saya klik proses, nah, seperti ini. 1 Marullah, 2 Marullah, 3 Marullah, 4 Marullah. Ini sebanyak 4. Seperti itu. Oke, ini bisa kalian jadikan latihan. Silakan nanti lebih detailnya akan saya letakkan di Classroom atau di IL learningnya, sistem learningnya. Silakan kalian kerjakan untuk menemani liburan kalian selama Idul Fitri nanti. Silakan dioprek-oprek seperti apa langkahnya. Petunjuknya adalah ini menggunakan pemanggilan form atau pemanggilan diri sendiri di form. Ini pernah kita coba di materi form. Silakan itu dibaca kembali, jadi menggunakan self pemanggilan formnya. Jadi formnya bukan form actionnya kemana, tapi panggil diri sendiri. Itu ada di pertemuan yang materi form. Silakan diulang kembali. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk materi perulangan. Kita teruskan di video berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.